Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang model jaringan atau networking model. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada konsep model jaringan. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Yang selanjutnya ada model TCP atau IP. Model TCP atau IP adalah model jaringan yang paling umum digunakan di dunia. Bisa disebut merupakan model jenis networking model yang saat ini biasa digunakan. Mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling komunikasi, terutama yang berbeda network. Setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Yang selanjutnya application layer. Misalnya ini bertanggung jawab untuk interaksi pengguna dengan layanan jaringan. Jadi berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, selanjutnya ada TTP, mendukung berbagai fitur yang berhubung dengan komunikasi data berbasis web atau pengelolaan perangkat. Jadi, protokol ini menjadi dasar bagi komunikasi antara perangkat klien seperti browser web dan server, memungkinkan pertukaran dokumen, gambar, video, atau jenis data. Yang selanjutnya ada SMTP, protokol yang digunakan pada application layer untuk mengirim email. Jadi fungsi SMTP ini di Mikrotik terutama digunakan untuk mengirim notifikasi atau log dari alamat email administrator atau pengguna tertentu. Atau bisa juga fungsi SMTP di Mikrotik ini mengirim notifikasi via email. Kayak Mikrotik dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis melalui email. Misalnya peringatan jika terjadi masalah seperti link down, penggunaan CPU tinggi, atau serangan jaringan, dan informasi log tertentu yang telah diatur. Terus ada mengirimkan backup konfigurasi, jadi router dapat dikonfigurasi untuk membuat backup file konfigurasi secara otomatis dan mengirimkannya melalui email menggunakan FTP. Terus ada integrasi dengan monitoring. Jadi dengan SMTP, Mikrotik dapat digunakan bersama alat monitoring seperti Dedude atau integrasi lain untuk mengirim laporan status jaringan atau alert. Yang terakhir, sertifikasi pada firewall atau hotspot. Sertifikasi terkait pelanggaran aturan firewall atau penggunaan jaringan tertentu bisa dikirim melalui email. Jadi itu fungsi-fungsi di SMTP. Yang selanjutnya ada FTP. Protokol yang bekerja di application layer untuk menangani transfer file antara router dan perangkat lain, klien atau server. Jadi fungsi FTP ini sangat berguna untuk manajemen file yang terkait dengan konfigurasi pemeliharaan dan kebutuhan administrasi jaringan. Yang selanjutnya ada transport layer, adalah lapisan yang berfungsi untuk memastikan komunikasi data yang andal antara perangkat di jaringan. Fungsi utama transport layer adalah menyediakan koneksi yang andal dengan kontrol kesalahan dan perangkat paket. Transport layer memiliki tugas untuk menangani end-to-end communication, termasuk pengaturan koneksi, pengiriman data, dan andalan komunikasi. Jadi, intinya, fungsi utama transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, yaitu sebagai data. Yang selanjutnya ada model network layer. Pertama ada routing, meneruskan paket data ke tujuan yang benar dengan alamat IP, dan sedangkan IP memberikan alamat IP unik untuk setiap perangkat di jaringan untuk identifikasi dan routing. Ada addressing, setiap perangkat di jaringan diberi alamat IP unik untuk identifikasi. Nah, selanjutnya ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah frame check sequence.
yaitu error detection mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Dan physical layer mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Jadi, physical layer bertanggung jawab untuk pengiriman sinyal fisik melalui media jaring, kabel atau WiFi. Jadi begitu. Yang selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Yang pertama, encapsulation, proses membungkus data dengan informasi header dan footer pada setiap lapisan. Jadi, encapsulation adalah proses menambahkan header atau informasi tambahan pada data mentah atau payload untuk mempersiapkannya dikirim melalui jaringan. Ini prosesnya itu data dari lapisan aplikasi seperti HTTP, FTP dibungkus dengan informasi di setiap lapisan model OSI atau TCP atau IP. Dimulai dari lapisan transport, jaringan, hingga data link. Setiap lapisan menambahkan header yang relevan untuk pengiriman data. Contohnya, ketika router mikrotik mengirimkan data melalui VPN, data asli dibungkus dengan header tambahan. Lalu, point-to-point protocol over Ethernet, mikrotik membungkus data Ethernet dengan header POE agar bisa melewati jaringan ISP. Jadi manfaatnya menjamin data memiliki informasi lengkap untuk mencapai tujuan termasuk alamat sumber atau destinasi, jenis protokol, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada decapsulation, proses membuka lapisan header dan footer dari paket data saat mencapai tujuan. Jadi decapsulation proses kebalikan dari encapsulation, yaitu menghapus header tambahan di setiap lapisan hingga mencapai data aslinya. Jadi prosesnya adalah ketika data diterima, router atau perangkat jaringan mikrotik akan membaca dan menghapus header dari lapisan terluar hingga mencapai payload atau data mentah yang kemudian diteruskan ke aplikasi atau pengguna akhir. Misalnya, jika Anda mengirim data dari komputer ke internet melalui router mikrotik. Jadi, misalnya, jika Anda mengirim data dari komputer ke internet melalui router mikrotik, jika encapsulation, data dari komputer dibungkus dengan header TCP atau IP, kemudian Ethernet, dan dikirim melalui router. Sedangkan decapsulation, ketika paket tiba di server tujuan, header dibuka di setiap lapisan hingga data aslinya diterima. Jadi kesimpulan dari kedua itu adalah encapsulation adalah memastikan data dapat ditransfer melalui berbagai protokol di jaringan. Sedangkan decapsulation memastikan data asli dapat diterima oleh perangkat tujuan. Di mikrotik, proses ini terjadi secara otomatis pada berbagai layanan seperti POE, GRE, MPLS, dan IPsec, membantu pengelolaan data yang aman dan efisien. Yang selanjutnya ada ISO model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya. TCP IP lebih dominan dibanding ISO layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Jadi, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor itu tadi, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Cukup pembahasan hari ini. Maaf jika ada yang kurang, kalau ada yang salah tolong benarkan di kolom komentar. Terima kasih. This goes out to all my homies. Yeah, no matter the day, my homie be there.
shine, be a circle or square. McDonald's, you know, he always come through. My homie see me for me, yeah, he know that I'm true. Tootie be tempting me, but my homie, he raised my internal climate, I can't even begin to describe it. My shoulder to cry on, my homie we spoon, caresses my cheek, he hold my hand in the bathroom, no room for the weak, always showing me memes, take a D for my homie, you know man so to speak, give him the V-Bucks, in exchange for the good suck, grind my account on Fortnite, and kiss at my homie goodnight. Kiss your homies before you sleep, if there's no that makes you breathe. Kiss your homies before you sleep. If there's no tongue that make you breathe. Take it from me, no homo. Yeet yeet.